Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat solih dan solihah? Bertemu lagi hari ini dengan Ustazah Sri dalam pembelajaran SPDB kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar berkreasi dengan bahan alam dan buatan. Hari ini kita akan berkreasi membuat stempel. Ya, kita akan mempergunakan bahan alam dan bahan buatan. Nah, sudah siap belajar semuanya? Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenal dulu. Apa sih itu berkreasi dengan bahan alam dan buatan untuk berkarya membuat stempel? Nah, nanti kita akan belajar bersama apa saja dan bagaimana caranya. Anak-anak hebat solih dan solihah, tentunya di sekitar kalian banyak sekali bahan alam. Bahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita, ya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Cuma memang kita harus belajar mengetahui apa manfaat dan tujuan dari diciptakannya segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak solih dan solihah, coba diperhatikan gambar yang Ustazah tampilkan di layar. Di situ ada gambar wortel, ada gambar kentang, ada gambar pohon pisang, ada gambar pepaya, ada gambar labu siam yang sering Bunda pakai untuk sayur. Nah, itu semua dimaksudkan adalah bahan alam. Jadi bahan alam adalah bahan yang ada di sekitar kita, yang diciptakan oleh Allah, dan bisa kita manfaatkan. Kemudian biasanya bahan alam itu juga bisa kita buat lagi, kita tanam lagi. Tidak akan habis selama kita mau menanam, mau memperbanyak untuk kita ambil manfaatnya. Ya, beda dengan misalnya batu itu juga bahan alam, tetapi tidak bisa kita perbanyak, ya. Karena itu yang menciptakan batu langsung dari Allah, kemudian kita ambil manfaatnya, tetapi kita tidak bisa memperbanyak. Tetapi kalau bahan alam kali ini yang akan kita pergunakan dalam berkreasi, semuanya bisa kita tanam. Wortel bisa ditanam, kentang juga ditanam sama Pak Tani. Pohon pisang kita bisa menanam, pepaya, kemudian labu. Nah, itu semua bisa kita tanam, bisa kita perbanyak, dan bisa kita pergunakan sebagai bahan makanan juga. Jadi, manfaatnya sangat banyak buat kita. Nah, hari ini kita akan mengambil bahan alam ini untuk kita gunakan sebagai bahan stempel untuk berkreasi hari ini. Anak-anak solih dan solihah, bahan-bahan alam tadi bisa kalian ganti dengan yang lain yang ada di sekitar kalian. Misalnya, bundaku nggak punya pepaya, bundaku nggak punya wortel. Oke, kita ganti dengan singkong. Oke, kita ganti dengan misalnya ada bunda punya terong, bisa juga. Kemudian, bundaku di sekitarku nggak ada pohon pisang nih. Oke, kita ambil tangkai daun pepaya. Jadi kita mencari apa yang ada di sekitar kita. Tidak harus seperti yang Ustazah
tampilkan di layar, cari di sekitar kalian. Oh, di sekitarku adanya hanya daun. Bisa daun, bisa juga untuk stempel. Nah, kalian bisa mencari apa saja di sekitar rumah kalian yang bisa dimanfaatkan untuk membuat stempel tetapi dari bahan alam. Nah, yuk kita coba perhatikan gambarnya Ustazah. Jadi caranya pertama kita ambil bahannya tadi yang sudah Ustazah sebutkan, kemudian kita potong-potong sesuai bentuk yang kita inginkan, karena nanti dari bahan alam itu sudah ada polanya. Jadi anak-anak semuanya tinggal memotong, kemudian menyiapkan bentuknya. Ya, jadi bahan-bahannya tadi kita potong-potong dulu, kita siapkan dulu. Setelah kita mendapatkan potongan dari bahan alam sayuran tadi, kemudian kita juga perlu menyiapkan yang lain. Ya, menyiapkan yang lain. Ada pewarna, Ustazah ambil pewarna makanan biar lebih aman. Kemudian ada bantalan stempel yang biasa untuk stempel. Kemudian bantalan stempel bisa diganti dengan kapas. Nah, kapasnya taruh di piring kecil, taruh di situ, nanti pewarnanya teteskan di atas kapas, itu nanti sudah menjadi bantalan stempel. Kemudian pola gambar, Ustazah kasih contoh kura-kura. Hari ini kita akan mencoba mengisi pola kura-kura dengan stempel misalnya pelepah daun pisang. Nah, nanti anak-anak semuanya mengisi pola kura-kuranya dengan stempel dari pelepah pisang. Nah, pewarna makanan ini bisa didapatkan di toko bahan roti. Bunda pasti sudah tahu belinya di mana. Ini banyak yang menjual dan ini lebih aman untuk kita gunakan untuk pewarna kita bahan alam. Karena ini juga bisa dikonsumsi untuk makanan, jadi lebih aman. Nah, anak-anak semuanya sebelum kita belajar menstempel, coba disiapkan semua bahannya dulu. Dari bahan alamnya tadi, sayuran atau pelepah daun pisang, atau pelepah daun pepaya atau pepayanya, kemudian ada bahan bantalan stempel, bisa diganti dengan kapas, kemudian pola gambar yang kalian inginkan, kemudian pewarna. Nah, setelah semua bahannya siap, coba kalian perhatikan gambar yang sudah tampilkan. Nah, setelah dipotong bahan alamnya, kemudian pewarnanya sudah ditaruh di atas bantalan stempel, tinggal kalian kasih warna sesuka kalian. Misalnya ada 4 warna, berarti bantalan stempelnya juga 4 warna. Kapas yang disiapkan di piring juga 4 warna. Supaya apa? Nanti warnanya tidak tercampur. Misal ada hijau, biru, merah, kuning, dan sebagainya, warnanya tidak tercampur. Jadi nanti pola yang kita inginkan sesuai dengan warna yang kita inginkan juga. Cara memotongnya bisa kalian sesuaikan bentuknya seperti yang Ustazah tampilkan di gambar. Ya, kalian bisa mencoba berkreasi. Jangan lupa siapkan kertasnya dulu dan juga polanya. Anak-anak hebat solih dan soleha, ini Ustazah tampilkan contoh gambar yang sudah selesai dari stempel. Ya, ini dibuat dari pelepah daun pisang. Jadi tadi dipotong, kemudian kita memakai banyak warna, kemudian dibuat polanya, dan jadilah seperti ini. Nah, kalian bisa berkreasi sesuka kalian. Mungkin ada yang pengen binatang, mungkin ada yang pengen polanya bunga, atau mungkin ada yang pengen polanya batik. Seperti baju yang dipakai kita, sering kita pakai baju batik, itu juga memakai teknik stempel. Ada pakai stempel, ada juga yang ditulis dengan tangan. Hasil karyanya bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa indah dan cantik ya. Jadi baju-baju batik kita itu juga dari stempel dan tulis tangan juga. Anak-anak hebat semuanya, kalian bisa mencoba dengan pola yang kalian sukai dan warna yang kalian sukai. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang bahan alam, sekarang kita akan belajar tentang bahan buatan untuk berkreasi dengan stempel. Tadi kalau kita di bahan alam ada kentang, ada wortel, ada pelepah daun pisang, dan pewarnanya juga makanan. Nah, kali ini kita akan belajar yang lain.
bahan buatan biasanya dibuat di pabrik yang dibuat oleh manusia. Yuk kita lanjutkan belajar kita di slide Ustazah selanjutnya. Anak-anak solih dan solihah, jadi biasanya bahan buatan manusia ini dibuat di pabrik, kemudian didesain untuk bisa dimanfaatkan seperti yang Ustazah tampilkan di layar, dan biasanya tidak bisa didaur ulang. Biasanya itu hanya sekali pakai, seperti itu. Jadi kalau tadi kita memakai wortel, di sini ada yang dibuat dari spon ati. Ada juga yang dibuat seperti mainan, yang stempel biasa. Nah, itu bentuknya binatang-binatang. Itu seperti batang kayu yang diberi pola, kemudian diberi warna dan diberi pola binatang. Semuanya ini adalah buatan manusia yang sengaja dibuat untuk kita ambil manfaatnya, terutama untuk berkreasi dengan stempel. Ini biasanya dijual dan bisa diperoleh di toko alat permainan edukatif atau di toko mainan. Nah, kita lanjutkan ya untuk selanjutnya. Anak-anak hebat solih dan solihah, salah satu karya stempel buatan manusia, salah satunya adalah batik. Batik yang biasa kita pergunakan untuk dijadikan pakaian itu juga bisa terbuat dari stempel. Jadi batik kita bisa dibuat dengan tulisan, juga bisa dengan stempel. Nah, biasanya bahan pewarna untuk stempel buatan pabrik itu adalah bahan kimia. Misalnya kita mau stempel menggunakan cat air, kita mau stempel menggunakan cat minyak. Nah, itu semua adalah buatan pabrik dan memakai bahan kimia. Jadi bedanya dengan bahan alam, kalau bahan alam tadi diambil dari alam dan bukan bahan kimia, kalau dari buatan pabrik biasanya mulai dari bahan pewarna itu ada bahan kimia. Bahan kimia itu apa? Bahan kimia itu cairan atau untuk menghasilkan hasil yang maksimal, maka dicampur beberapa larutan-larutan yang bisa menghasilkan hasil karya yang sangat baik. Biasanya ini dihasilkan oleh pabrik, seperti cat air, cat minyak, cat untuk melukis, mural, di tembok, nah seperti itu ada bahan kimia. Baik anak-anak hebat solih dan solihah, materi kita hari ini terkait dengan materi berkreasi dengan stempel bahan alam dan buatan. Sudah kita pelajari bersama, kalian sudah mengenal bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya, dan apa bedanya. Nah, untuk pekan depan insya Allah kita akan berkreasi. Untuk hari ini kita mengenal dulu materinya. Mudah-mudahan nanti di pekan depan kita bertemu lagi untuk membuat stempel dari bahan alam. Baik anak-anak hebat solih dan soleha, kita cukupkan belajar kita dengan membaca doa sesudah belajar. Sikap berdoa, LHS Olsma. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah Sri, Ustazah cukupkan. Sampai bertemu lagi pekan depan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.